Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga sampai detik ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan juga sehat secara rohani. Sudah bersyukurkah nak kalian hari ini? Jangan lupa ya, untuk setiap saat dan setiap waktu dalam keadaan bagaimanapun kita minimal bisa mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Banyak saudara kita yang ada di Lebanon sana. Saudara kita yang berada di Lebanon sana sekarang sedang mengalami musibah, yaitu tentang bom yang terjadi di pelabuhan. Mereka saat ini sedang kekurangan sandang, kekurangan pangan, kekurangan bahan obat-obatan. Sedangkan kita nak yang di sini bisa bangun tidur, bisa menghirup udara yang segar, bisa melihat pemandangan, bisa melakukan aktivitas dengan semangat, dengan sehat. Terus kita tidak kekurangan pangan, mau makan, kita tinggal ambil. Mau jajan, banyak orang jualan di mana-mana, sering kan dilewatin tukang jajan. Terus kita mau melaksanakan aktivitas ibadah itu dengan nyaman. Saudara-saudara kita yang di sana, yang di Palestina, sedang dibantai oleh orang-orang Israel. Mereka mau melaksanakan aktivitas aja dengan rasa takut. Nah, kita yang di sini bisa melaksanakan keamanan, tidak kekurangan suatu apapun, itu merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya nak, ketika kita sedang berjalan, sedang duduk, sedang santai-santai, sedang rebahan, jangan lupa untuk selalu mengingat Allah, jangan lupa untuk selalu berzikir, mengucapkan Alhamdulillah, mengucapkan Subhanallah, mengucapkan Allahu Akbar. Zikir apapun sebisa kita, itu merupakan suatu wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dihitung-hitung, kita itu tidak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Nah, anak-anakku, hari ini kalian akan belajar masih di subtematika ya, tentang hidup rukun di sekolah. Alangkah sebaiknya sebelum belajar, biasakan kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku semuanya, kita mulai pelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kalian akan belajar pengamalan sila Pancasila. Kemarinnya lagi kalian sudah belajar pengamalan sila Pancasila dari sila 1 sampai ke 4. Sekarang sila ke-5 atau sila terakhir. Nah, bunyinya bagaimana nak? Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Oke, padi ini merupakan bahan pangannya orang Indonesia. Kalau orang luar negeri itu makannya ya bisa gandum, bisa roti, bisa pizza, bisa spaghetti. Kalau makanan pokok orang Indonesia itu adalah padi. Pernah melihat karena banyak tumbuh di sawah-sawah. Orang Indonesia itu belum dikatakan makan ketika belum makan nasi. Misalnya pagi hari makannya cuma roti dan minum susu, itu belum dikatakan mereka sebagai makan. Biasanya seperti itu. Terus selain padi, ini lambangnya ada kapas. Kapas itu merupakan bahan sandang. Kapas nanti diolah, ditenun menjadi sebuah kain. Baju yang kita pakai
terus serbet, terus spray itu bahan dasarnya adalah dari katun. Ya, warnanya putih. Terus pengamalan sila Pancasila sila kelima apa saja? Yang pertama, yaitu berlaku adil terhadap sesama. Jadi, sebisa mungkin kalau kita memiliki banyak teman, kita harus berlaku adil. Contohnya, misalnya, kalian punya roti 5. Nah, teman kalian ada 5 juga. Jadi harus satu-satunya dibagi rata. Nggak boleh karena kita dekatnya cuma sama si A. Itu si A dikasih 3. Kalian 2, yang lainnya tidak dikasih. Atau ketika kalian sedang bermain, dimanapun, sebisa mungkin temannya diajak semuanya. Nggak boleh pengennya aku pengennya cuman mainnya sama itu aja, nggak mau sama dia karena dia itu sering jahil sama kita. Kan belum tentu teman kita itu jahil selamanya. Ada kalanya teman kita juga baik sama kita. Terus yang kedua, tidak merusak fasilitas umum. Fasilitas umum itu contohnya ada masjid, ada pos kamling, ada toilet umum, terus ada lapangan, ada jembatan. Itu merupakan fasilitas umum. Kita harus menjaganya karena itu milik kita bersama. Nggak boleh kita misalnya lagi main di pos kamling, terus kalian itu kan senangnya menggambar. Wah, karena aku lupa tidak bawa buku gambar, tak gambar di temboknya pos kamling sajalah. Dicoret-coret, digambari sesuka hati kalian. Itu tidak boleh ya. Terus yang ketiga tidak menimbulkan kebisingan. Kebisingan itu berisik. Nah, contohnya apa? Misalnya kalian lagi nyanyi lagu nasional, pakai mic, dikeras-kerasin. Padahal itu waktunya malam hari. Waktu malam hari itu kan waktunya orang-orang untuk istirahat, untuk tidur. Kalian nyanyi sesukanya, sekeras-kerasnya. Itu tidak boleh ya, mengganggu orang lain. Terus apa lagi? Misalnya kalian nanti memiliki sepeda motor. Nah, sepeda motornya diuprak-uprak, knalpotnya diblongin. Jadinya kalau ngunda itu berisik itu ndak boleh nggih. Terus yang selanjutnya tidak boros. Kalian harus menggunakan apapun yang kalian miliki itu dengan sebaik-baiknya. Misalnya kalian dikasih uang saku sama ayah dan ibu kalian. Hari itu juga 10.000 dijajanin pagi itu habis. Itu tidak boleh. Sebisa mungkin kalian menabungnya untuk keperluan yang lebih penting. Misalnya untuk membeli buku tulis, membeli pensil, membeli tas, membeli sepatu. Kan kalau kita menabung sedikit-sedikit, nanti lama-lama menjadi bukit. Jadi ketika misalnya orang tua kalian sedang tidak punya uang, nanti kalian bisa gunakan uang yang kalian tabung itu untuk membeli keperluan yang mendesak. Terus tidak boros contohnya apa lagi? Misalnya menggunakan air di rumah. Rumah kita emang airnya itu sumber airnya banyak. Nah, kalian menggunakan secara berlebihan buat renang. Di bak itu dipenuhin, terus dibuat renang. Satu bak itu jadi kotor semua. Itu kan namanya mubadzir. Nanti keluarga kita yang mau pakai harus menghidupkan lagi. Itu tidak boleh ya nak ya. Kita harus menggunakan sumber daya alam kita, apa yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Jangan seenaknya. Nanti kalau misalnya kita boros dalam hal apapun, ketika kita mengalami kesulitan, kita kan tidak bisa menggunakan itu dengan seenaknya lagi. Terus yang selanjutnya itu tentang gotong royong. Gotong royong contohnya apa? Ya gotong royong membangun jalan, membangun
jembatan, membangun masjid. Kalau kalian gotong royong membersihkan kelas, ada yang menyapu, satunya lagi mengepel, satunya lagi membersihkan meja, dan lain sebagainya. Gotong royong ini banyak sekali manfaatnya. Kalau kita kerjakan bersama-sama, nanti pekerjaan cepat selesai. Kalau pekerjaan cepat selesai, kalian kan cepat mainnya. Terus, kalian tidak mudah capek karena dilaksanakan bersama-sama, jadi lebih hemat tenaga. Coba, satu kelas itu kalian bersihkan sendiri, nyapu sendiri, ngepel sendiri, terus membersihkan meja sendiri, menghapus papan tulis sendiri, itu akan terasa lebih memberatkan. Terus dengan adanya gotong royong, kita juga menjaga kerukunan dengan teman kita. Terus selanjutnya menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban secara seimbang. Hak kalian apa ketika di rumah? Hak kalian ketika di rumah ya mendapatkan kasih sayang dari orang tua kalian. Kalian kan kalau lagi masa belajar daring gini, tidak bisa sendiri. Harus dibimbing oleh ayah dan ibu. Terus melaksanakan kewajiban. Kewajiban kalian apa? Kewajiban kalian, kita sebagai anak tentunya wajibnya yaitu menghormati orang yang lebih tua dari kita dan menyayangi orang yang lebih muda. Jadi terhadap ayah dan ibu ataupun kakek dan nenek kalian, kalian harus bicaranya secara santun. Tidak boleh membentak-bentak ayah dan ibu kalian ketika kalian disuruh ayah ibu misalnya, "Nah, tolong belikan ibu cabai." Ya, kalian harus segera melaksanakan kewajiban kalian. Ya, terus apapun yang diperintahkan orang tua selama itu baik, kalian tidak boleh membantahnya. Berlaku pun kita tidak boleh kepada orang tua misalnya, "Nak, coba bantu ibu cuci piring itu ya." Enggak, males bu. Itu tidak boleh kita ucapkan ya nak, sebisa mungkin. Selanjutnya, kalian akan belajar tentang kalimat tanya. Apa itu kalimat tanya? Kalimat tanya adalah kalimat yang mengandung makna berupa pertanyaan. Jadi intinya tentang kita bertanya kepada orang lain. Ciri-cirinya apa? Selalu diawali dengan huruf kapital. Huruf kapital itu huruf besar. Jadi di awal kalimat nanti menggunakan huruf besar. Yang kedua, diakhiri dengan tanda tanya. Jadi di akhir kalimat setelah membuat tanda tanya, misalnya apa itu? Itu nanti kasih tanda tanya. Maaf ya, Ustazah lupa ini kurang tanda tanya. Terus yang ketiga, sering menggunakan imbuhan kah. Misalnya, siapakah, dimanakah, berapakah, bagaimanakah. Terus selain itu, ciri-cirinya apa? Menggunakan rumus 5W1H. 5W itu apa W-nya? Dan 1H-nya itu apa juga? 5W itu ada who. Who ini di sini Ustazah menggunakan bahasa Inggris ya. Who itu artinya siapa. Contohnya, siapakah namamu? Siapakah nama ayahmu? Siapakah nama ibumu? Itu artinya who siapa. Sekarang where. Where itu di mana? Contohnya, di manakah rumahmu? Di mana sekarang kamu tinggal? Oke. Terus W yang ketiga yaitu what. What itu artinya apa? Contohnya apa ya? Apa itu? Apa yang kamu lakukan? Terus yang ketiga when. When itu kapan? Kapan kamu biasanya pergi ke sekolah? Kapan ibu berangkat ke pasar? Terus why. Why itu mengapa? Contohnya, mengapa kamu sedang bersedih? Terus yang terakhir tentang how. How itu bagaimana? Bagaimana itu menanyakan keadaan. Bagaimana keadaanmu saat ini? Bagaimana keadaan ayah ibumu yang di sana? Seperti itu ya nak. Oke.
Cukup sekian dulu materi dari Ustazah, kita lanjut lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.